Mutiara Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Para pemirsa Rosat TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali pada serial Mutiara Hikmah. Kali ini kita akan bicara tentang ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang hakiki. Di mana salah satu karakter dari seorang hamba Allah yang hakiki, tentulah dia seorang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takut terhadap azab Allah subhanahu wa ta'ala, takut dengan nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat dalam berbagai dalil, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita bagaimana dahsyatnya, panasnya api neraka. Dalam surat Taubah ayat 81, Allah subhanahu wa ta'ala firman, Qul naru jahannam asyaddu harran law kanu yafqahun. Allah berfirman bahwasanya, katakan ya Muhammad, bahwasanya api neraka itu lebih panas jika mereka memahaminya. Waktu itu ikhwah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kaum muslimin untuk berjihad fisabilillah, dan memang waktu itu musim panas, ya, sehingga ada yang mengatakan la tanfiru fil har, jangan kalian keluar untuk perang, ini waktu panas, musim panas. Karena ini merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, turunlah ayat Allah. Qul naru jahannam asyaddu harran. Ya Muhammad, katakan kepada mereka bahwasanya neraka jahanam itu lebih panas. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna narakum hadhihi yuqadu ibnu Adam juz'un min sab'ina juz'an hari jahannam. Rasulullah bersabda, sesungguhnya api yang sedang kalian nyalakan ini itu merupakan satu bahagian dari 70 bahagian dari panasnya neraka jahanam. Coba kita lihat panasnya api. Berapa api terpanas di muka bumi ini? Yang bisa meleburkan besi, yang bisa meleburkan baja, konon kabarnya sekitar 4000 derajat. Itulah panas api yang terpanas. Mungkin juga ada yang lebih panas. Allahu a'lam, mungkin di matahari juga lebih panas api yang ada di sana. Dan api yang ada di dunia ini itu hanya satu bahagian dari 70 bahagian panasnya api neraka. Kita tidak bisa bayangkan itu bagaimana panasnya. Kita lihat ketika kita menyalakan lilin. Di saat tetesan lilin mengenai tangan kita, kita sudah panas, merasakan panas yang luar biasa. Belum lagi apinya. Bagaimana dengan neraka jahanam? Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala mengedukasi kita supaya kita bisa menggambarkan seberapa dahsyat panasnya api neraka tersebut dengan cara perbandingan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau anna qatrataz zakkum qutirat fi dari dunya la afsadat ahlud dunya wa ma'aisyahum." Kata beliau, apabila satu tetes makanan penduduk neraka zakum, setetes aja, bukan sepiring, enggak, setetes saja, jatuh ke kampung dunia kita ini, niscaya akan merusak seluruh penduduk dunia dan merusak kehidupannya. Itu hanya setetes. Wa kaifa biman yakunu ta'amuhu. Lantas bagaimana dengan yang di neraka nanti, mereka malah dipaksa untuk makan makanan zakum. Karena zakum ini merupakan salah satu jenis daripada siksaan Allah untuk penduduk neraka. Dan dia berupa makanan yang Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Inna syajarataz zakum. Sesungguhnya pohon zakum.
ta'amul athim. Dia adalah makanan yang disediakan untuk orang-orang pendosa. Untuk orang-orang pendosa. Zakum merupakan makanan yang memang disediakan Allah sebagai siksaan para penduduk neraka. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan tolu'aha ka'annahu ru'usus syayatin. Yang mayangnya itu seperti wajah setan, seperti kepala setan. Jadi mayangnya itu seperti wajah setan ataupun kepala setan. Dan inilah yang akan disuguhkan kepada penduduk neraka. Kemudian beliau juga sallallahu alaihi wasallam mengatakan law anna qatrata minaz zakum qutirat fid dari dunya la afsadat ahlad dunya wa ma'ashahum. Law anna qatrata zakum qutirat fid dari dunya la afsadat ahlad dunya wa ma'ashahum. Seandainya setetes saja dari makanan zakum ini tertetes dia di dunia, maka dia akan merusak seluruh penduduk dunia dan merusak seluruh kehidupan mereka. Wa kaifa biman yakunu ta'amuhu. Kalau hanya setetes saja dia menetes di dunia, merusak dunia dan seluruhnya, ya. Bagaimana dengan yang makannya? Ikhwah, coba kita perhatikan. Kita tahu nuklir, ya. Ketika bom nuklir dijatuhkan, diledakkan, kita tahu bagaimana dahsyatnya dan merusak sekian ratus kilometer persegi, radius sekian ratus kilometer. Itu belum ada apa-apanya dengan zakum. Ya, belum ada apa-apanya dengan zakum. Zakum setetes saja dia diteteskan di dunia, hancur seluruh dunia, rusak seluruh penduduk dunia. Jadi nuklir dibandingkan zakum belum ada apa-apanya. Itu hanya setetes. Bagaimana dengan penduduk neraka yang makannya ini makan buah zakum? Kita sudah bisa bayangkan bagaimana dahsyatnya azab neraka tersebut. Demikian juga halnya dengan minuman penduduk surga. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Dan penduduk neraka diberi minum hamim, air panas. Lantas apa reaksi bagi si peminum, yaitu penduduk neraka? Faqatta'a ma'ahu. Setelah mereka minum air panas neraka, maka usus mereka pun akhirnya tercerai-berai, terputus-putus. Kita tahu ikhwah, kalau kita minum air hangat di dunia itu sangat segar, ya kan? Membuat kita berkeringat, kita kembali bergairah. Tapi minuman penduduk neraka yang sangat panas tidak seperti itu. Mau tidak mau dia harus minum. Kenapa? Mereka sangat haus. Namun ketika mereka minum, apa yang terjadi? Terputus-putuslah usus-usus mereka. Dalam soal Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Ketika mereka minta minum, ya Allah berikan kami minum. Wa iyastaghithu yughathu bima'in, maka mereka pun akhirnya diberi minum. Kalmuhli, yang panasnya itu seperti besi yang mendidih. Yashwil wujuh, yang menghanguskan wajah. Jadi ketika mereka minta minum, dikasih minum, bukan nggak dikasih minum. Tapi baru saja mereka dekatkan wajah mereka dengan minuman tersebut yang panas luar biasa, wajah mereka ini sudah meleleh, wajah mereka ini sudah hangus. Tapi mereka tetap harus minumnya. Begitulah dahsyat panasnya minumannya penduduk neraka. Bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Sungguh ini minuman yang paling buruk. Wa sa'at murtafaqa, dan sungguh neraka merupakan tempat kembali yang sangat buruk. Masyaallah muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa yusqa mimma'in sadidin yatajarra'u wa la yakadu yusighu. Dan penduduk neraka itu diberi minum sodid. Sodid itu nanah.
Yatajarra'u, mau nggak mau mereka harus minumnya, meminum nanah tersebut. Wala yakadu yusiru, dan hampir tak tertelan. Nggak bisa mereka menelan karena saking menjijikkan ini. Wa yusqa mima'in sadidin yatajarra'u, mereka harus telan. Wala yakadu yusiru, dan hampir takkan mungkin mereka telan. Wa ya'tihil mautu min kulli makan wa ma huwa bimayyit, seolah kematian datang dari semua penjuru. Karena mereka itu di dalam neraka la yamutu fiha wa la yahya, dia tidak mati dan juga tidak hidup. Kalau di dunia orang disiksa mati selesai urusannya, tapi di neraka nanti disiksa habis-habisan tak mati-mati. Wa ya'tihil mautu min kulli makan wa ma huwa bimayyit, dan dia nggak akan bisa mati. Demikian ikhwah. Dalam surat Shad Allah Subhanahu wa taala juga firman, hadza falyadzuqu hamimu wa ghassaq. Dan ini falyadzuqu, silahkan kalian rasakan, hamimu wa ghassaq, yaitu air yang sangat panas, wa ghassaq, dan air yang sangat dingin. Jadi di neraka nanti itu ada minuman yang sangat panas, yashwil wujuh, menghanguskan wajah, belum diminum juga menghanguskan wajah. Ketika diminum, faqatta'a ma'ahum, ususnya pun akhirnya tercerai-berai, ususnya akhirnya terpotong-potong. Itu yang panas. Ada juga minuman yang paling dingin, ghassaq. Paling dingin, dan ini juga membuat tersiksa penduduk neraka. Para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum, itulah sekelumit tentang azab neraka. Sekelumit bagaimana perbedaan antara panasnya neraka dengan panas yang kita rasakan semasa di dunia ini. Ya, semoga dapat menjadi ibrah bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.